Thank you very much for the opportunity, the time given to me to preach God's word, to bring the message from God's word to us this afternoon. I trust that you all are very well and rejoicing in the favors of our Lord Jesus Christ. And well, I can talk what I well, I've been praying to God. I said, Lord, I've been asked to bring the message for the GBDI next Sunday. And I'm really happy for the opportunity because I like to proclaim your word. But, dear Lord, I can't do it on my own because I don't know the real spiritual need of your people there. So please give me some inspiration. Please speak to them through me. So this afternoon, I just want to preach from my heart. God spoke to me through His word, and I'm going to pass on to you. Saya akan mengajak saudara, kalau saudara membaca Alkitab, saya mempunyai Alkitab yang besar sekali. Saya tidak beli Alkitab ini. It was given by my spiritual, well, she called your spiritual daughter. I don't have to mention her name. She write her name in this Bible. But it's beautiful Bible. It's an innocent Bible. I got big Bible like this, the Greek Bible. I also got Hebrew Bible, a little bit smaller but thicker. And this one is really heavy. Yeah. So I've been asked to speak in Indonesian. Saya akan berbicara di dalam bahasa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemik. Pandemik itu berasal dari bahasa Greka, pandemos, yang artinya penyakit menular, menjalar. Itu bisa meliputi satu negara, satu benua, bahkan seluruh bumi. Dan ya, ini pandemik yang kita namakan COVID-19 sangat berbahaya. Seluruh dunia sedang dilanda oleh COVID-19. Saya selalu berdoa untuk saudara-saudara semua di sini, juga untuk saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, supaya kita dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara sekalian, saya mempunyai keyakinan yang penuh bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya atau miliknya. Saya akan
membacakan kepada saudara apa yang Rasul Petrus katakan di dalam suratan Petrus, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, dikatakan di sana, tetapi kamu, thank you. I was going to ask one of you to sit next to Brother Caleb. Thank you so much. 1 Peter chapter 2, verse 9. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, dikatakan di sini. Tetapi kamulah atau kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. You belonging to God. Umat kepunyaan Allah, miliknya Allah. Supaya kamu, ini tujuannya, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang kudus. Saudara, saya rasa ayat itu jelas. Siapakah saudara? Who are you? Dikatakan di sini bahwa kita adalah orang-orangnya Tuhan. Kita adalah bangsa yang telah dipilih oleh Allah. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara dan saya adalah miliknya Allah. Petrus dengan jelas mengatakan hal ini. Misalnya di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-18, Petrus katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Saudara telah ditebus, atau Paulus mengatakan kepada orang Korintus, di 1 Korintus dijelaskan, 1 Korintus 6 ayat yang mungkin lebih baik kalau saya baca supaya saya jangan salah. 1 Korintus pasal yang ke-10. Oh, bukan, pasal yang ke-6, maaf. Saya dikatakan dengan jelas di sana. Atau tidak tahukah kamu, pasal 6 ayat yang ke-19, bahwa kamu adalah rumah Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Dia tinggal di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh atau kamu terima dari Allah.
Rasul Yohanes katakan dalam Yohanes 1 ayat yang 12. Barang siapa yang percaya kepada Yesus dan menerima dia sebagai juru selamat, maka kepada orang itu Allah telah memberikan kuasa. Ya. Kuasa yang menjadikan dia anak-anak Allah. Dan itu yang Paulus katakan. Dan Petrus katakan bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Paulus katakan. Ayat yang ke-20 dikatakan. Ayat 19 dan ayat yang ke-20. Verse 19 and 20. Dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara dan saya telah ditebus dari kehidupan kita yang lama, yang sia-sia, yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Petrus katakan, saudara ditebus bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dan pada saat itu, Yohanes katakan, Allah telah memberikan kuasa kepada kita, yaitu Roh Kudus. Dan Paulus menceritakan bahwa Roh Kudus itu menjadi meterai untuk membuktikan bahwa saudara adalah miliknya Allah. Jadi Roh Kudus yang diberikan pada saat kita percaya, kita dilahirkan baru, dia menjadi meterai, menjadi cap. Jadi resmi bahwa saudara adalah miliknya Allah. Saya dan saudara adalah secara resmi kita adalah miliknya Allah. Dan tujuannya tadi saya bacakan di dalam 1 Petrus ialah supaya kita dapat memuliakan Allah, menceritakan perbuatannya yang hebat. Tadi saya katakan bahwa saat ini kita sedang diliputi oleh ini pandemik, penyakit menular, penyakit menjalar. Perlukah kita harus merasa takut? Saya tidak merasa takut menghadapi pandemik, menghadapi COVID-19. Sebab saya tahu bahwa saya adalah miliknya Allah. Dan dia akan memelihara saya, menjaga saya. Saudara tahu dengan cerita tentang Ayub. Ayub adalah seorang yang tulus hati. Seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan Allah telah memberkati dia dengan banyak kekayaan dan anak-anak yang gagah dan cantik. Tapi ada satu makhluk yang sangat tidak senang melihat Ayub berhasil. Dan pada suatu hari dikatakan di situ bahwa bahwa setan menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya sama setan. Saudara, kalau ada waktu baca Ayub seluruh pasal-pasal 1 dan seterusnya. Tuhan tanya sama setan,
kamu sudah melihat hambaku Ayub? Dia adalah seorang yang sangat saleh, seorang yang taat kepada Tuhan. Setan menggoyangkan kepalanya. Ya, sebab engkau memberkati dia, engkau menjaga dia. Coba kalau engkau tinggalkan dia, jangan memberkati dia, jangan melindungi dia dan keluarganya, pasti dia akan mengutuk kamu, kata setan. Ya, Tuhan bilang, semua milik dia kamu boleh, tapi jangan menjamah dirinya atau rohnya. Dan kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan Ayub dicobai. Semua anaknya binasa dan harta bendanya dirampok. Bukan itu saja, dia sakit. Satu penyakit yang luar biasa, hebat. Seluruh tubuhnya berpenyakit, penyakit yang sangat cukup dahsyat. Walaupun demikian, Ayub tetap berharap kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Bahkan istri Ayub mengajak Ayub, hujat saja Tuhan. Tapi Ayub mengatakan, kita harus menerima bukan saja berkat, tetapi bukan saja yang baik, tetapi juga hal-hal yang tidak baik kita harus terima. Nah, saudara sekalian, saya yakin 110% bahwa pandemik ini itu bagian dari Tuhan. Tapi Tuhan membiarkan penyakit menular ini menjalar ke seluruh dunia, menakut-nakuti kita. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati peraturan pemerintah. Kita harus diinjeksi. Saya sudah 2 kali dengan AstraZeneca, demikian juga istri saya. Dan kalau saya keluar, saya harus memakai masker. Ya. Saudara mungkin membaca di news kemarin bahwa Mr. Abbott, former Prime Minister, dia didenda $500 karena dia keluar di pantai di hadapan banyak orang tidak pakai mask. Dia bayar, dia mengakui dia kesalahannya. Ya, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus melakukan hal itu. Saudara, sekali lagi, bahwa Tuhan akan melindungi miliknya. Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Saya akan menceritakan beberapa pengalaman dari orang-orang yang saya kenal sebentar. Tapi sebelum itu, saya ingin membacakan satu ayat. Saya ingat Pak Sujono membacakan ayat ini ketika beberapa tahun yang lalu. Saya kurang
ingat apakah Pak Sujono waktu itu saya rasa tidak berkhotbah tapi memberikan kesaksian. Dia menyebutkan ayat ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat, saya akan membaca ayat yang ke-11 dan ayat 13 terusnya. Dikatakan bahwa Paulus pada pasal yang ke-10 ini dia berbicara tentang pengalaman-pengalaman yang pahit dari bangsa Israel. Setelah 400 tahun diperhamba di Mesir, kemudian Tuhan mengeluarkan dia dari tanah Mesir. Mereka pikir dalam waktu 2 minggu, karena perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu dalam waktu 2 minggu. Tapi ternyata tidak demikian. Tuhan tahu bahwa mereka tidak mempunyai pengalaman, terutama di bidang militer. Jadi Tuhan sengaja membiarkan mereka tinggal di padang belantara selama 40 tahun. Wah, lama sekali. Dan banyak di antara orang generasi tua, mereka mati di padang belantara. Karena mereka tidak mau mentaati perintah Tuhan. Bahkan Musa sendiri tidak berhasil memasuki negeri Kanaan. Bukan kesalahan dia, tapi karena tekanan-tekanan dari orang-orang Israel yang dia pimpin. Ya. Akhirnya dia melawan perintah Tuhan. Tuhan katakan kepada Musa, jangan kamu pukul batu itu. Minta, berbicara kepada batu itu. Batu itu akan mengeluarkan air. Tapi karena Musa sudah sakit hatinya, selalu ditekan oleh orang-orang Israel, tua-tua Israel. Akhirnya dia sengaja dia pukul batu itu. Memang keluar air, tapi Tuhan sangat tidak senang sama dia. Musa, kamu tidak mentaati perintahku. Dan oleh karena itu kamu tidak akan masuk ke negeri perjanjian, negeri Kanaan. Tetapi Tuhan begitu baik sama Musa. Dia umurnya sudah 120. Tuhan memberi dia kekuatan dan mata yang jelas, telinga yang jelas, sehingga Tuhan minta untuk naik ke Gunung Nebo, gunung yang tertinggi di Kanaan pada waktu itu. Dan dari atas Gunung Nebo itu Tuhan memperlihatkan, inilah negeri perjanjian yang telah kuberikan kepada umatku bangsa Israel. Kemudian Musa meninggal dan seorang malaikat menguburkan mayatnya. Karena tidak ada seorang Israel pun yang mengetahui di mana dia dikuburkan. Nah, Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 bahwa apa yang telah terjadi kepada mereka itu semuanya telah dicatat. Ayat 11 katakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir sudah tiba. Jadi apa yang telah dialami oleh bangsa Israel itu telah ditulis untuk saudara dan saya. Ini menjadi contoh, menjadi peringatan bagi kita. Ya, dan ayat yang ke-10 dikatakan, ayat 13.
kita juga akan mengalami percobaan-percobaan seperti bangsa Israel alami. Saat ini kita sedang mengalami testing atau pencobaan dari COVID-19 ini. Tetapi Paulus katakan di sini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Ya, Allah itu setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih atau melampaui dari kekuatanmu. Allah yang saudara sembah dan saya sembah, Dia adalah Allah yang setia. Dia mengizinkan kita untuk dicobai. Tetapi Allah tidak akan membiarkan kita dicobai lebih dari kekuatan kita. Ya, Dia itu maha baik. Saya akan mengajak saudara membaca dari Mazmur. Kitab Mazmur adalah merupakan nyanyian-nyanyian yang oleh bangsa Israel selalu dinyanyikan pada waktu mereka berkumpul di sinagog, yaitu pada baru setiap hari Sabtu. Mazmur pasal yang ke-91. Saya akan membacakan dengan cepat saja, tapi ada hal-hal yang nanti saya akan tekankan. Ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dalam bahasa Inggris pakai kata trust. My God whom I trust. Kata trust itu berarti kita melarikan diri kita kepada Dia. Bukan lari dari Dia, tapi lari kepada Dia. Karena Dia adalah perlindungan kita. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, dari penyakit sampar yang busuk, penyakit dalam bahasa Inggris dikatakan deadly diseases. He will protect you from deadly diseases. Coronavirus itu adalah deadly. Banyak orang yang mati karena coronavirus. Dan Tuhan berjanji di sini bahwa Dia akan melepaskan engkau dari coronavirus. Dan akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Allah itu setia dan kesetiaannya itu bagaikan perisai atau pagar tembok. Kota-kota pada zaman purbakala selalu dikelilingi dengan pagar tembok sebagai perlindungan. Tuhan itu perlindungan kita.
engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu siang. Dia akan menjaga saudara sehingga saudara tidak perlu takut menghadapi penyakit menular seperti Delta virus. Ada satu lagi disebut C12 kalau tidak salah, tapi yang jelas itu Delta, itu sangat berbahaya. Dan coronavirus ini tidak memandang bulu. Dia akan menyerang siapa saja. Kalau orang itu pertahanannya tidak kuat, Delta akan menyerang orang itu. Makanya dari pihak pemerintah menganjurkan supaya kita menerima injeksi, supaya tubuh kita menjadi kuat. Lebih dari itu, saudara dan saya tidak perlu takut, karena Tuhan melindungi kita. Ini janji Tuhan. Ini pengalaman Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dia sudah mengalami banyak sekali pencobaan, banyak bahaya, tapi dia selalu selamat. Dan ini Mazmur merupakan kesaksian dari Raja Daud. Ini adalah kesaksian dia yang dijadikan nyanyian, yang sering kalau orang-orang Yahudi kumpul di sinagog, mereka akan menyanyikan dari lagu-lagu dari Mazmur 91 ini. Walau 1000 orang rebah, ayat 7, di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya, melihatnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya. Ribuan orang di dunia ini yang telah mati karena penyakit ini. Saudara dan saya sudah menyaksikan. Wah, sangat menyedihkan. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan melindungi kita. Engkau, ayat yang 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. God is your protection. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Wah, saya senang ayat ini. Bahwa Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi saudara. Sebab saudara adalah milik Dia. Dalam bahasa Ibrani, untuk malaikat dipakai kata malak, yang artinya utusan khusus dari Allah. Dan dalam bahasa Greek dipakai kata angelos. Angelos itu single.
angeloe, artinya lebih dari satu. Dan artinya juga sama. Yang artinya sebagai duta atau sebagai utusan khusus untuk menjaga saudara. Wah, luar biasa. Ya. Saya ceritakan sedikit. Kalau saudara pergi ke Sumatera Utara, daerah Sumatera Utara terkenal. Kekristenan sangat kuat di sana. Terutama di daerah Toba. Ya. Saya sudah ke sana beberapa kali. Di dekat Danau Toba. Di sana ada satu kota yang namanya Pematang Siantar. Saya suka minum degan atau kelapa muda. Es kelapa muda, enak sekali di sana. Dan di sana, saudara, ada satu perguruan tinggi yang namanya Nommensen. Ya, perguruan tinggi, juga sekolah ini, teologi tinggi yang namanya Nommensen. Saudara tahu Nommensen adalah seorang misionari pertama dari Eropa, dari Jerman dia datang. Pada sekitar abad yang ke-16. Dan ini pengalaman Nommensen. Mengapa sampai dia terkenal namanya? Orang-orang di Sumatera menganggap dia Belanda. Karena waktu itu kita sedang dijajah oleh Belanda. Saya ingat ketika pertama kali kami datang ke Batu di Malang dengan Glenda, orang panggil dia Londo. Londo itu bahasa Jawa yang artinya Belanda. Mereka enggak senang. Karena Indonesia dijajah selama 500 tahun oleh mereka. Juga dengan Nommensen. Nommensen tidak senang. Mereka tidak senang dengan Nommensen. Mereka mencoba untuk membunuh dia. Ini yang terjadi. Pada suatu malam, ketua suku Batak dan pengikut-pengikutnya berkumpul mengelilingi rumah Nommensen. Mereka mau membunuh dia dan keluarganya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika mereka dekat ke rumahnya, mereka kaget. Karena rumahnya dikelilingi oleh orang-orang yang berpakaian putih. Mereka takut. Dan bercahaya. Saya percaya mereka adalah pasukan malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menjaga Nommensen dan keluarganya. Mereka ketakutan, lalu mereka pulang. Keesokan harinya, kepala suku datang. Dia ceritakan, kami melihat orang-orang kami bermaksud untuk membunuh kamu sekeluarga. Tapi kami takut karena rumahmu dikelilingi oleh orang-orang yang berpakaian putih dan percaya cahaya. Ya, Nommensen ceritakan bahwa itu adalah malaikat-malaikat Tuhan yang dia kirim untuk melindungi mereka. Ya. Ini satu kesaksian untuk membuktikan apa yang pemazmur katakan. Saudara harus merasa bangga karena saudara milik Allah dan Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga saudara. Yang kedua, ini pengalaman dari pendeta Bolang, WH Bolang. Pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa di Tanjung Priuk. Saya kenal dia dengan baik. Dan saya akrab sekali dengan dia. Ini pengalaman yang dia ceritakan pada kami.
Waktu itu dia baru pulang dari Aceh, mau kembali ke Medan. Habis memberitakan Injil di Aceh. Itu sudah malam, dia naik bus. Dan busnya harus stop di satu tempat yang di atas bukit. Namanya Brastagi. Wah, daerah yang subur. Banyak buah-buahan dan sayuran. Waktu itu sudah gelap, sudah mulai malam. Om Bolang turun dari bis dan tiba-tiba ada 2 anak muda yang merampas dia punya tas. Mari Om, saya bawa. Ya, Om Bolang tahu bahwa Tuhan melindungi dia. Mereka berjalan bukan menuju kota, tapi menuju ke suatu tempat yang aneh. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang yang berpakaian tentara, militer, datang dan bilang kepada anak muda itu, jangan kamu apa-apakan, dia adalah hamba Tuhan. Orang itu ketakutan, anak-anak muda itu dia drop tasnya Om Bolang. Kemudian orang yang memakai pakaian tentara, mari Pak saya angkat dan ikuti saya menuju ke kota. Berhenti di depan hotel dan orang itu katakan, Pak masuk aja, nomor sekian itu masih kosong. Waktu Om Bolang hendak bilang terima kasih, tiba-tiba orang itu menghilang. Dan dia masuk ke dalam dan ternyata memang tempat itu kosong. Apa yang disebutkan oleh orang yang berpakaian tentara tadi. Saya percaya bahwa orang itu adalah malaikat Tuhan yang diutus oleh Allah untuk menjaga pendeta Bolang. Kemudian ini pengalaman dari saya punya om di Bogor. Dia punya banyak kebaktian cabang, satu diantaranya di Citerep. Dia mempunyai sepeda motor dan kebaktian di Citerep itu setiap hari Jumat. Itu harus melalui cukup jauh. Saya rasa Pak Sujono dan Santi tahu. Ya. Keluar dari jalan gereja tempat mereka tinggal, itu harus melalui jembatan. Ada satu pabrik namanya pabrik ban, Gujer. Sekarang saya rasa tidak ada lagi. Dan di situ ada banyak kebun karet. Sekarang sudah tidak ada lagi. Dan waktu itu hujan keras, ini setelah dia kembali dari Citerep. Hujan keras dan jalanannya licin sekali. Ketika dia naik melewati jembatan itu, tiba-tiba dia kepleset dan jatuh. Keras sekali. Dia yakin bahwa motornya pasti rusak. Dia terjatuh. Tiba-tiba dia melihat ada seorang tua datang. Nak, mari saya angkat. Dia angkat, tolong. Dan sepeda motornya, PSA kalau nggak salah, saya pernah digonceng oleh dia. Didirikan, ayo silakan pulang. Nah, saya mau bilang terima kasih. Orang tua itu disappear, hilang. Dan dia yakin dan saya juga yakin bahwa itu adalah malaikat Tuhan yang diutus oleh Allah untuk menjaga hambanya. Ya, saya masih ada waktu sedikit. Saya ingin ceritakan pengalaman saya yang saya alami di Pekanbaru. Saya ditugaskan untuk membuka sidang di Pekanbaru. Dan
Wah, penderitaan banyak sekali. Seperti RK di mana saya tinggal tidak senang kepada saya setelah dia tahu bahwa saya seorang hamba Tuhan. Saya mau mendirikan gereja di situ. Kami tidak punya air ledeng. Kami harus pakai sumur. Dan saya ingat dia bilang sama saya, kamu tidak sama dengan kami. Kamu harus tidak boleh memakai sumur itu. Saya katakan saya akan terus memakainya. Tidak ada sumur lain. Saya harus mengambil air dari situ. Dan pada suatu hari, saya tahu dia taruh guna-guna di setiap sudut rumah. Dia taruh guna-guna. Dan tujuannya yaitu untuk membuat saya sakit. Malam pertama, saya selama 2 minggu saya nggak bisa tidur. Saya lihat, saya tidak melihat, saya mendengar. Karena lantainya lantai seperti ini. Itu seperti ada banyak tikus yang menarik kertas. Kresek. Kalau saya melihat, tidak ada apa-apa. Dan karena kurang tidur, saya menjadi sakit. Bukan itu saja, tapi kutu busuk. Saya tidak punya tempat tidur, saya tidur di lantai. Saya tidak punya cukup uang untuk membeli kasur. Dan kalau saya berbaring, kutu busuk itu naik. Mau mencoba menggigit saya. Kalau saya bangun, tiba-tiba hilang begitu saja. Dan karena itu, saya menjadi sakit. Minggu itu. Dan anehnya, biasanya ada anak-anak muda yang datang mau bercakap-cakap dengan saya. Tapi minggu itu tidak ada seorang pun yang datang. Saya tidak bisa masak. Dan saya tidak dapat makan atau minum. Air dari sumur harus direbus. Dan waktu itu hari Jumat malam. Saya nggak bisa tidur. Pikir-pikir siapa yang akan melayani kebaktian pada hari Minggu. Jadi saya serahkan, Tuhan tolong. Jangan biarkan kami. Saya tertidur. Waktu itu saya bermimpi bahwa ayah saya dari Bogor ada di rumah. Di rumah yang saya tempati itu. Saya lihat dia sedang berdoa di tempat untuk kebaktian. Separuh dari tempat ini saya ingat. Yang kami kontrak. Untuk setiap tahun kami harus bayar. Dan apa yang terjadi? Ketika saya bangun, saya melihat ada sesosok tubuh berdiri di samping tempat tidur saya, di mana saya berbaring. Berpakaian putih. Dan dia menjamah saya. Saya sangat emosional kalau saya mengingat kembali apa yang saya alami pada malam itu. Kira-kira jam 3 pagi, saya bangun dan saya tidak melihat orang yang berpakaian putih itu disappear, menghilang. Dan apa saudara? Saya merasa seperti saya tidak sakit. Saya terus bangun, masak air dan masak sesuatu saya minum. Dan saya menjadi sehat. Saya percaya itu adalah malaikat Tuhan yang dia suruh untuk melindungi saya. Apa yang sudah dialami oleh Daud dan apa yang sudah terjadi di ribuan tahun yang lalu, itu telah terjadi pada abad yang ke-21 ini. Om saya
Pendeta Bolang sudah mengalami hal itu. No Manson sudah mengalami hal itu. Kalau saudara tanya, mengapa No Manson namanya terkenal? Karena pengalamannya, karena kesetiaannya kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa malaikat-malaikatnya Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk melindungi saudara. Jadi saudara tidak perlu takut. Karena saudara adalah miliknya Tuhan dan Tuhan akan menjaga miliknya. Puji Tuhan.